Fenomena pemilih muda dominasi hiasi pemilu 2024. Pemilu semakin dekat. Partisipasi aktif masyarakat Indonesia semakin marak terlihat menyongsong pemilu tahun depan. Menurut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, menetapkan terdapat 204.807.223 pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024. Pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024, dari jumlah itu terdapat 52% diantaranya merupakan pemilih muda. Di Yogyakarta sendiri, yang merupakan kota pelajar, menjadi pusat perhatian dengan tingginya partisipasi pemilihan muda karena banyaknya jumlah mahasiswa dengan rentan usia 17 tahun ke atas. Dan mereka semua termasuk ke dalam pemilih pemula. Maka dari itu, berikut merupakan beberapa sudut pandang dan harapan para calon pemilih umum 2024. Nama saya Ahimsa Paramo Darmarisi, saya umur 17 tahun. Nama saya Kania Olivia, saya umur 18 tahun. Nama saya Amanda Anastasia, saya umurnya 17 tahun. Boleh tahu namanya siapa? Noviana, Noviana. Iya. Umurnya? 19 tahun. Boleh tahu namanya siapa? Aryo. Linda. Namanya siapa? Namanya Putra. Umurnya? Umurnya sekarang 17 tahun. Berarti itu udah bisa nyoblos ya? Iya, Februari udah bisa nyoblos. Sebelumnya boleh tahu nama Mas siapa? Agus, Mas apa? Enji, Umurnya berapa ya, Mas? umur 33. Saya Ferry, Umurnya? umur 40. Nama saya Suparja, dipanggil Parjo. Orang banyak menyampaikan atau memanggil saya Pak Parjo. Selanjutnya, untuk pelaksanaan menghadapi pemilu tahun 2024, kami sebagai salah satu anggota masyarakat, juga sebagai salah satu di partai politik, perlu kami sampaikan, khususnya yang berhubungan dengan pemilih pemilu dan pemilih pemula. Seorang pemimpin tidak hanya mencerminkan keinginan masyarakat, tetapi juga mampu memimpin dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, terlebih bagi masa depan negara Indonesia. Kalau yang pertama mungkin bisa mendengar aspirasi anak muda ya kan. Terus yang kedua mungkin terhindar dari kayak kasus-kasus korupsi, terus yang sebagai macamnya itu, terus juga memperdulikan apa ya, kayak ya selain mendengar anak muda, dia juga mendengar aspirasi yang ada selain anak muda juga. Yang pasti mau ngikutin suara rakyat nggak sama keinginan sendiri. Jadi saya sendiri sih pengen nyari yang apa ya, anak muda banget lah. Yang karena yang kemarin kebanyakan ya sebenarnya nggak berumur sih, maksudnya pengennya yang milenial gitu. Yang penting pro milenial lah. Saya ingin pemimpin yang mengerti tentang bagaimana perasaan masyarakat dan mendengar aspirasi masyarakat juga. Pemimpin yang nggak cuma ngomong aja, tapi ada tindakannya nyata gitu. Bukan cuma hanya sebatas pas pemilunya doang gitu kan, terus tiba-tiba tahun ke depannya itu mereka nggak ada ngelakuin janji mereka. Hanya kriteria pemimpin ya udah pasti harus bisa memimpin, ya kan? Iya. Yang harus bisa membangun. Kriterianya seperti itu. Ada beberapa kriteria yang bisa membawa bangsa kita itu lebih maju. Misalnya, orang itu atau calon presiden itu adalah berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian Pancasila selalu digabungkan dengan Pancasila ini nanti akan terwujud bahwa seluruh warga masyarakat itu yang berbeda suku, agama, dan sebagainya bisa terakomodir. Jadi tidak hanya satu kelompok, satu golongan dan sebagainya, tapi bisa melingkupi berbagai kelompok, suku, bangsa, dan agama itu.
orang Jawa mengatakan saged iso ngrangkul, iso ngrempuh. Kemudian di samping itu juga yang harus Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi bisa menyatukan. Nah, tidak lepas juga Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai dasar negara yang harus kokoh tetap diperjuangkan. Supaya apa? Supaya Indonesia ini ke depan dan seterusnya itu nanti tetap ada. Ngaruh banget, soalnya sekarang kan hampir semua ya kalangan pakai sosmed, jadi ya pasti ngaruh banget. Sosmed yang paling gampang semua orang pasti Facebook udah pakai, setiap orang udah punya, hampir satu akun pasti udah punya. Berpengaruh ya, kayak misalnya contohnya tuh kayak TikTok, kayak kamu tuh cuman nengok video pendek gitu, terus kamu kayak ngeliat si calon ini orangnya ternyata baik gitu kan, terus kamu kayak jadi pengen milih, tapi kadang-kadang nanti kamu kayak nengok calon lain juga baik, jadi kayak tergantung apa sih yang dimunculin di media sosial itu, entah baik atau buruknya, itu bisa merubah kayak pendapat kita buat milih. Tergantung orangnya sih. Ada yang terpengaruh, mungkin ada yang enggak. Kalau dibilang berpengaruh, pasti berpengaruh. Tapi anak-anak muda sekarang juga udah pada pintar-pintar lah. Dan bisa memilah sosmed itu kan memang pengaruh. Tadi segala macam. Tapi kalau kayak tanya kan kita masih tahu. Kita kembali ke personal masing-masing. Pengaruh sih, soalnya kan banyak yang, tapi ada yang kok negatif juga sih, tapi diambil yang positif aja, kayak orang-orang yang bilang kalau dia Berpengaruh. Alasannya kenapa? Kira-kira bisa gitu? Sebenarnya tergantung pandangan setiap orang ya Kak. Kadang-kadang kan di media sosial masih kebelah jadi dua kubu, ya, saling serang lah. Tapi juga ada yang saling membahas kebaikan, dan setiap media juga punya apa ya, dikatakan independen juga kadang-kadang kan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang, saya mantap dengan paslon ini, nah, terus lalu membaca dari artikel berita di media sosial, dia tambah mantap. Ngaruh banget sih Kak, apalagi kan media sosial sekarang kan juga bisa jadi salah satu penyebar hoax juga ya. Selain dia bisa menyebarkan informasi tentang pemilu, dia juga bisa jadi salah satu ancaman juga buat anak muda sekarang, buat kayak termakan omongan dan tuh enggak seperti itu dalam kenyataan gitu Kak. Jadi sosial media sangat berpengaruh. Bagi para pemilih baik pemula atau non-pemula, media sosial memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi keputusan pemilih karena banyaknya informasi yang didapatkan dari berbagai platform media sosial. Hal itu tentunya juga berlaku bagi para calon pemimpin untuk mengkampanyekan visi dan misi mereka secara efektif di sosial media dan membuka ruang dialog antar masyarakat. Bagi calon-calon legislatif, calon-calon presiden dan wakil presiden, dengan berbagai media yang ada, baik itu secara offline maupun secara online, ini menggunakan kampanye, menggunakan media sosial untuk menyampaikan visi misinya dan seterusnya. Maka alangkah efektifnya media sosial ini digunakan sehingga banyak orang muda, banyak pemilih pemula yang bisa merespon dengan catatan yang disampaikan itu adalah betul-betul fakta. Kemudian bisa juga dilaksanakan dengan offline, itu juga efektif karena secara face to face dari orang per orang, sehingga pemilih pemula itu mengenal siapa yang mau dipilih, siapa orang yang betul-betul bisa membawa bangsa dan negara ini ke depan lebih baik, lebih maju, sehingga nanti arahnya itu sudah jelas, sehingga pemilih pemula itu nanti bisa menentukan, karena calon presiden
bisa menyampaikan visi misinya, bisa menyampaikan arahnya, tujuannya kemana, membawa bangsa dan negara ini mestinya akan lebih maju. Kemudian kalau yang lain hubungannya dengan generasi Z, namanya generasi Z ini, itu nanti akan berpengaruh juga ke depan 5 tahun mendatang. Itu nanti generasi Z inilah yang nanti akan menentukan ke depan bangsa kita. Karena pemikiran generasi sekarang dengan orang-orang yang sejaman dengan saya itu juga berbeda. Kalau zaman saya itu adalah istilahnya ya dari atas ke bawah, sedangkan yang dari bawah ke atas, dari bottom up itu kurang. Nah sekarang yang digali adalah dari bawah, apa kehendak masyarakat. Maka sekarang ini ada calon-calon banyak sekali yang mulai berusukan, mulai menyapa rakyatnya dan sebagainya. Inilah yang mungkin dikehendaki juga oleh pendekatan-pendekatan secara pribadi kepada generasi Z ini, itu yang sangat diperlukan, terutama dalam hal ekonomi dan seterusnya. Perkembangan ekonomi ke depan nanti seperti apa, yang sekarang memang hubungannya dengan kesejahteraan itu banyak hal yang bisa dikembangkan oleh generasi Z ini dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sekarang ini. Jadi apa? Dianalisis, nggak dianalisis ya apa ya? Visi misinya mereka. Lebih mengamati bagaimana calon presiden kampanye dan melihat nanti program kerjanya apa aja. Saya kemarin debat itu nanti lihat mereka mendebatkan apa dan yang paling realistis yang mana. Yang sudah saya catat riset yang ada sekarang, misalnya cawapres sekarang saya udah lihat misalnya seluk-beluknya bagaimana, cawapres B, cawapres C juga Lebih ke cari-cari informasi kayak misalkan calon-calonnya itu kayak gimana, latar belakangnya. Persiapan para pemilih pemula dalam menyongsong pemilu 2024 tidak dapat terlepas dari bagaimana cara mereka mengumpulkan informasi para calon pemimpin. Akan tetapi, beberapa pemilih pemula tentunya masih minim informasi akan persiapan secara teknis mengenai pemilu 2024. Sehingga keseimbangan antara bekal informasi para calon pemimpin dan persiapan teknis tentunya perlu diupayakan. Yang pertama, memang harus yang dipersiapkan oleh pemilih pemula itu adalah hak yang harus dilaksanakan. Pertama kali, KPU tahun 2024 ini sudah menetapkan Undang-Undang Pemilu nomor 7 menyampaikan bahwa pemilih pemula itu adalah berusia 17 tahun yang dibuktikan dengan KTP atau kartu tanda pengenal pribadi. Seandainya sudah usia 17 tahun namun belum memiliki KTP, bisa dibuktikan dengan KK atau kartu keluarga. Pemilih pemula ini memang harus dipersiapkan. Di samping tadi kebutuhan pribadi atau hak pribadi tadi, itu harus betul-betul itu diadakan. Seandainya nanti sudah sampai saatnya, pada saat melaksanakan pemilu, maka harus memiliki yang namanya undangan. Kalau belum memiliki undangan atau belum mendapat undangan, maka perlu mencari ke TPS setempat, di mana anak-anak pemilih pemula ini bisa melaksanakan, menyampaikan haknya sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, setelah syarat-syarat dipenuhi, maka paling tidak pemilih pemula ini menentukan nasib bangsa kita ke depan. Menurut survei ada 7% dari jumlah pemilih seluruh Indonesia. 7% ini cukup banyak, sekitar 7 jutaan. Karena menurut data pemilih
pemilu tahun 2024 itu 205, sekian ribu orang. Maka ini menentukan ke depan. Carilah pemimpin yang menurut kalian itu kira-kira secara basic dan historicalnya itu memang sudah pernah memimpin satu daerah dan maju berkembang. Ya, yang pasti sekarang kan kebanyakan dari media sosial, banyak-banyak nyari referensi, terus nyaring. Sekarang kan banyak berita hoax kayak gitu. Yang penting pilih-pilih aja berita gitu. Soalnya jangan sampai masuk ke zona yang hoax yang kita pintar nyari referensi. Jadi diharapkan generasi muda ini bisa betul-betul melaksanakan pemilihan umum itu dengan cerdas, sehingga nanti arahnya mau menjurus kemana. Kalau sekarang ada yang namanya calon presiden urutan 1, urutan 2, urutan 3. Kalau dilihat track record, dilihat dari gagasan, dilihat dari apa yang namanya sejarah atau apa yang pernah dialami. Nah ini juga akan banyak hal yang bisa dipelajari oleh generasi Z itu. Jadi menentukan pilihan, nomor 1 nanti seperti ini, nomor 2 seperti, nomor 3 seperti. Kecenderungannya kemana generasi Z itu? Kecenderungan yang sudah sampaikan saat tadi, ada 4 pilar kebangsaan ini yang memang betul-betul yang ditekankan oleh calon presiden yang nanti kemungkinan akan menjadi pemimpin bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan dengan generasi Z ambil bagian, betul-betul menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, nanti jangan sampai salah pilih dan akhirnya menentukan pemimpin negara, pemimpin bangsa ke depan lebih baik, Indonesia lebih maju. Bagi pemilih pemula, penting untuk mencari pemimpin yang memiliki kualifikasi dasar, rekam jejak yang positif, dan kecerdasan dalam melihat gagasan. Berpegang pada fakta, menghindari berita hoaks, dan memperbanyak referensi menjadi kunci untuk membuat keputusan yang cerdas. Dengan demikian, pemilihan pemimpin dapat lebih informatif dan mendukung pembangunan masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga berjalan dengan tertib ya. Melihat situasi politik semakin memanas belakangan. Semoga aman saja. Damai, lancar. Damai dan lancar. Bijaklah dalam memilih pemimpin, nggak sembarangan asal. Ya, harapannya berjalan dengan baik dan damai. Tetap semangat. Junjung tinggi asas bersama jurdil, terus juga mempertimbangkan calon presiden yang akan dipilih dengan seperti mencari dulu seperti apa seluk-beluknya seperti itu Pak. Berbagai sudut pandang dan harapan dari pemilih pemula, non-pemula, dan narasumber mencerminkan kompleksitas dinamika politik Indonesia menuju pemilu 2024. Dengan pemahaman mendalam terhadap kriteria pemimpin dan pengaruh media sosial, diharapkan para pemilih, terutama pemilih pemula, dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan negara Indonesia.